Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar Ibu Lilis Suryani SPD MPD dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Delpika dari kelas Sosiologi Agama 3B. Dalam video ini saya akan memaparkan sedikit tentang materi alam pikiran manusia dan perkembangannya. Judul materi: Alam Pemikiran Manusia dan Perkembangannya. Hakikat dan sifat keingintahuan manusia. A. Susunan dan fungsi otak dalam kaitan berpikir manusia. Otak Anda mengendalikan semua fungsi tubuh Anda. Otak merupakan pusat dari keseluruhan tubuh Anda. Jika otak Anda sehat, maka akan mendorong kesehatan tubuh serta menunjang kesehatan mental Anda. Sebaliknya, apabila otak Anda terganggu, maka kesehatan tubuh dan mental Anda bisa ikut terganggu. B. Cara manusia memperoleh pengetahuan, yaitu dengan cara rasionalisme atau penggabungan antara pengamatan, pengalaman, dan akal sehat, logika atau rasional. Hakikat manusia. Hakikat manusia adalah sebagai berikut. 1. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 2. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. 3. Mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. 4. Makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. 5. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. 6. Suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan ketakterdugaan dengan potensi yang tak terbatas. 7. Makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. 8. Individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial, bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup di dalam lingkungan sosial. Perkembangan alam pikiran. Ada dua macam perkembangan yang dapat kita ketahui sebagai berikut. 1. Perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya. 2. Perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba hingga dewasa. Sejarah pengetahuan manusia. Menurut Auguste Comte, 1798 hingga 1857, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik secara individu maupun sebagai keseluruhan, berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama yaitu teologi atau fiktif. Tahap kedua, filsafat atau fisik atau abstrak. Tahap ketiga, tahap positif atau ilmiah real. Perkembangan pengetahuan manusia.
Berikut ini beberapa perkembangan pengetahuan manusia. Ada 4 zaman. Yang pertama, zaman purba, zaman Yunani, zaman pertengahan, dan zaman modern. Baiklah, itulah materi yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lulus Suryani SPD MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Alam Dasar dan teman-teman yang saya banggakan. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan teman-teman karena sudah mau menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Aminah Mutmainnah, saya dari kelas Sosiologi Agama 3B. Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan materi tentang alam pemikiran manusia dan perkembangannya. Pembahasan materi saya akan selesaikan di slide berikutnya. Hakikat manusia dan sifat keingintahuannya. Tuhan menciptakan dua makhluk, yaitu bersifat anorganis, benda mati, dan organis, yaitu makhluk hidup. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai ciri-ciri, memiliki organ tubuh yang sangat rumit dan khusus, mengadakan pertukaran zat, yakni zat yang masuk dan keluar, memberikan tanggapan terhadap rangsangan, memiliki potensi berkembang biak, tumbuh dan bergerak, berinteraksi dengan lingkungannya, bisa mati atau mengalami kematian. Dengan akal, manusia dapat memenuhi tujuan hidupnya. Di samping itu, melestarikan hidup untuk memenuhi kepuasan hidup termasuk cita-cita. Manusia ingin tahu dalam hal apa sesungguhnya yang ada, bagaimana sesuatu terjadi, mengapa demikian. Manusia tidak puas jika belum menemukan jawaban. Keinginan tahu manusia tidak terbatas hanya pada lingkungan dan dirinya, tetapi semua hal di alam ini, bahkan terhadap yang gaib. Perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Perkembangan fisik manusia dimulai dari sifat dan pikiran, maka manusia adalah sebagai Homo sapiens, Homo faber, Homo leges, Homo socius, Homo economius, Homo religius, Homo humanus, dan Homo associativus. Perkembangan fisik manusia. Perkembangan fisik manusia yaitu janin, bayi. Pada usia 2-7 tahun, rasa ingin tahu akan semakin besar. Setelah usia 30 tahun, mulai dapat mengendalikan diri dan mampu menempatkan diri sebagai individu yang bertanggung jawab. Manusia selalu merasa ingin tahu, maka yang belum terjawab dikatakan wallahu alam. Artinya Allah yang lebih mengetahui yang sebenarnya. Sejarah pengetahuan manusia. Sejarah pengetahuan manusia antara lain logika dan pengetahuan, alam, logika dan manusia, pandangan manusia terhadap alam, sejarah perkembangan ilmu, pengetahuan alam, metode ilmiah dan implementasinya, lahirnya ilmu kealaman. Pandangan manusia terhadap alam. Pandangan manusia terhadap alam terbagi menjadi pandangan antroposentris, pandangan geosentris, pandangan heliosentris. Baiklah, itulah tadi beberapa materi yang bisa saya presentasikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Alam Dasar, Ibu Lilis Suryani SPD MPD, dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Niska, Prodi Sosiologi Agama 3B. Dalam video ini saya akan memaparkan materi tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Alam pemikiran manusia dan perkembangannya. Hakikat dan sifat keingintahuan manusia. A. Susunan dan fungsi otak dalam kaitan berpikir manusia. Otak terbagi menjadi dua, yaitu bagian kiri berfungsi mengontrol bagian kanan tubuh dan otak bagian kanan berfungsi mengontrol bagian kiri tubuh. Otak kanan mencakup hal-hal yang berkaitan dengan perasaan, pengalaman, dan insting, serta hal-hal yang berkaitan dengan emosi manusia. Adapun otak kiri berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya logis, praktis, to the point, atau tidak bertele-tele. Cara manusia memperoleh pengetahuan. Sifat ingin tahu manusia sudah terlihat sejak anak-anak. Ini apa, itu apa, untuk apa, dan lain-lain. Kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan, mengapa begini,
Mengapa begitu? Dan selanjutnya berkembang menjadi pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu dapat terjadi, bagaimana cara memecahkannya, dan seterusnya. Bentuk-bentuk pertanyaan seperti di atas tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat mendasar karena keingintahuannya. Hakikat manusia adalah sebagai berikut. Pertama, makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Kedua, individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Ketiga, mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Empat, makhluk yang dalam proses menjadi berkembang dan terus berkembang, tidak pernah selesai atau tuntas selama hidupnya. 5. Individu yang dalam hidupnya selalu melibatkan dirinya dalam usaha untuk mewujudkan dirinya sendiri, membantu orang lain, dan membuat dunia lebih baik untuk ditempati. 6. Suatu keberadaan yang berpotensi yang perwujudannya merupakan ketak-terdugaan dengan potensi yang tak terbatas. Ketujuh, makhluk Tuhan yang berarti ia adalah makhluk yang mengandung kemungkinan baik dan jahat. Kedelapan, individu yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan, terutama lingkungan sosial. Bahkan ia tidak bisa berkembang sesuai dengan martabat kemanusiaannya tanpa hidup dalam lingkungan sosial. Perkembangan alam pikiran. Ada dua macam perkembangan yang dapat kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan alam pikiran manusia sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya. Kedua, perkembangan alam pikiran manusia sejak zaman purba hingga dewasa. Perkembangan alam pikiran manusia juga mencakup 1. Perkembangan fisik manusia, 2. Perkembangan sifat dan pikiran manusia. Sejarah pengetahuan manusia. Menurut Agus Komet, dalam sejarah perkembangan jiwa manusia, baik sebagai individu maupun sebagai keseluruhan, berlangsung dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap teologi atau fiktif. Kedua, tahap filsafat atau fisik atau abstrak. 3. Tahap positif atau ilmiah real. Perkembangan pengetahuan manusia. Berikut ini beberapa perkembangan pengetahuan manusia. Pertama, zaman purba. Kedua, zaman Yunani. Ketiga, zaman pertengahan. Keempat, zaman modern. Sekian dari materi saya paparkan tadi, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan mudah, dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata dalam materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.